Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami nanti dari kelompok Matematika Elektronika 2 ingin melakukan penjelasan mengenai penugasan yang diberikan oleh Bunia tentang penerapan materi pada Matematika Elektronika 2 kepada Prodi Elektronika dan Instrumentasi. Untuk pada kelompok kami melakukan analisis metode numerik pada power kinematik. Sebelum saya memulai materi, saya ingin memperkenalkan anggota-anggota yang ada pada kelompok kami. Untuk yang pertama, ada Fikri Abkori Fawas, kemudian ada saya sendiri dengan nama Muhammad Fariski, kemudian ada Muhammad Khairul Irfan, Muhammad Dafar Aditya, Rizky Agrinando, Muhammad Ridwan, dan Christian Riovaldo. Yang pertama, kita ingin membahas mengenai definisi forward kinematics. Kalau secara ringkas, forward kinematics berfungsi menentukan posisi dan orientasi n efektor berdasarkan konfigurasi sendi atau join. Sementara kalau secara lengkapnya, yaitu proses pemetaan dari ruang join atau join space yang berisi variabel-variabel sendi seperti sudut rotasi atau translasi menuju ruang kerja atau workspace, tempat posisi, dan orientasi n efektor dinyatakan dalam koordinat kartesian. Yang kedua yaitu mengenai formula pada forward kinematics. Forward kinematics secara umum dinyatakan sebagai hasil perkalian transformasi homogen antar join untuk memperoleh posisi dan orientasi n vektor. Pada gambar ini menunjukkan bahwa transformasi homogen dari frame I ke frame I-1 yang dinyatakan sebagai matris 4 kali 4 dengan penjelasan parameter DH dan penjelasan mengenai konstansinya. Untuk aplikasi praktis dari forward kinematics, terdapat menjadi 4 bidang. Pada bidang mobile robotik, itu untuk menghitung posisi dan orientasi robot berdasarkan data dari aktuator roda, sehingga robot dapat mengetahui lokasinya di ruangan kerja. Di dalam manipulator industri, aplikasi praktis dari forward kinematics itu untuk mengatur posisi lengan robot pada tugas-tugas presisi, seperti perakitan komponen elektronik atau pengelasan otomatis, di mana koordinat n efektor harus dihitung dari konfigurasi sudut sendi. Dan pada robot humanoid, yaitu untuk menghitung postur tubuh, misalnya posisi kaki saat melangkah atau posisi tangan saat melakukan interaksi dengan lingkungan, yang berperan langsung dalam menjaga keseimbangan dinamis. Yang terakhir dalam simulasi robotik, forward kinematics berfungsi sebagai representasi matematis gerak robot yang digunakan untuk perencanaan lintasan dan visualisasi gerakan dalam perangkat lunak. Dengan demikian, aplikasi praktis forward kinematics mencakup navigasi, kontrol gerakan presisi, interaksi manusia robot, hingga simulasi dan perencanaan lintasan dalam sistem robotik yang kompleks. Sebelumnya saya akan melanjutkan pembahasan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Ageng Renando dengan NIM 245455013 PA 23149. Selanjutnya saya akan membahas mengapa diperlukan metode numerik, yaitu yang pertama kompleksitas perhitungan. Robot 3 memiliki banyak rotasi dan translasi yang saling bergantung, membuat ekspresi kinematik tidak dapat diselesaikan secara eksplisit. Yang kedua, akurasi tinggi. Dalam sistem kontrol robotik, posisi n efektor harus presisi, sehingga milimeter. Metode numerik memungkinkan penyelesaian persamaan nonlinear dengan toleransi kesalahan kecil. Selanjutnya, efisiensi komputasi, yaitu metode numerik seperti fixed point iteration, new Robson, atau gradient descent dapat dioptimalkan untuk eksekusi real-time pada prosesor robot, misalnya ARM Cortex atau microcontroller. Yang keempat, fleksibilitas, yaitu metode numerik dapat diterapkan untuk berbagai konfigurasi robot, seperti serial, paralel, sekarang, delta robot, tanpa memerlukan solusi analitik baru setiap kali. Yang selanjutnya yaitu keuntungan implementasi numerik dalam forward kinematics. Yang pertama, akurasi. Hasil posisi dan orientasi n efektor sangat presisi karena iterasi dikontrol dengan error tolerance kecil. Yang kedua, kecepatan. Algoritma numerik dapat dioptimalkan untuk eksekusi cepat, misalnya dengan parallel processing atau GPU. Yang ketiga, skalabilitas, yaitu dapat diterapkan ke robot dengan berbagai jumlah DOF tanpa perlu turunan analitik ulang. Yang keempat, verifikasi. Solusi dapat divalidasi langsung melalui simulasi MATLAB, ROS, Gazebo untuk memastikan konsistensi kinematik. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan saya Fikri Abkori Fawas, NIM 24537 PA 22785. Untuk implementasi numerik itu ada beberapa langkah. Langkah-langkah untuk implementasinya itu yang pertama penetapan frame koordinat, yang kedua itu menghitung parameter DH, yang ketiga implementasi matriks transformasi, yang keempat perhitungan forward kinematik. Untuk implementasi numerik itu adalah pertama penetapan frame koordinat.
Pertama ditentukan frame koordinat untuk setiap join mengikuti konvensi DH sehingga aksesnya itu konsisten. Kemudian pastikan sumbu Z sejajar dengan arah rotasi join. Seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian dilakukan penghitungan parameter DH untuk menentukan parameter AI, DI, theta, dan alpha untuk setiap join. Kemudian diverifikasikan dengan parameter pada model CAD. Selanjutnya, mengimplementasikan matriks transformasi untuk mengubah matriks 4x4. Kemudian melakukan perhitungan forward kinematik untuk menghitung posisi dan rotasi end effector seperti yang ditunjukkan oleh eh, program Python berikut. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Irfan dengan NIM 24537 PA 22789. Di sini saya akan menjelaskan tentang parameter Venavit Hardenberg. Yang pertama ada join angle, link offset, link length, dan link twist. Yang pertama ada join angle, yaitu sudut rotasi dari sumbu X pada frame ke Y menuju sumbu X pada frame berikutnya yang diukur terhadap sumbu Z. Pada sambungan vertikal revolve, nilai theta I bersifat variabel karena dapat berubah, sedangkan pada sambungan prismatik nilainya konstan. Berikutnya ada link offset, yaitu jarak translasi sepanjang sumbu Z dari asal frame ke I menuju titik perpotongan dengan sumbu X berikutnya. Dalam sambungan prismatik, DI bersifat variabel karena menggambarkan gerakan linier menuju maju atau mundur. Sedangkan pada sambungan revolute, nilainya tetap. Kemudian ada link length, yaitu jarak sepanjang sumbu X antara dua sumbu Y yang berurutan. AI menunjukkan jarak horizontal antara sumbu rotasi dua sambungan dalam sistem mekanik robot. Dan yang terakhir ada link twist. Alpha I atau sudut antara sumbu Z yang berurutan diukur sepanjang sumbu X. Nilai ini menjelaskan seberapa besar kemiringan atau perputaran antara dua sumbu rotasi yang tidak sejajar. Kemudian berikut adalah matriks transformasi DH. Matriks transformasi DH menggambarkan rotasi dan translasi dari frame ke I ke frame ke I plus 1. Baiknya, sebelumnya perkenalkan nama saya M. Dafar Aditya. Sekarang saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari metode numerik ini. Pertama, untuk kelebihannya sendiri, metode numerik mampu mengatasi sistem dengan struktur yang sangat kompleks. Metode numerik dikenal unggul dalam menangani robot dengan konfigurasi kinematik yang kompleks, orientasi sumbu yang tidak saling tegak lurus, atau memiliki sendi berjenis campuran. Kedua, cocok untuk implementasi komputasional dan kontrol real-time. Metode numerik mudah diintegrasikan dengan sistem komputerisasi dan perangkat lunak simulasi, sehingga cocok untuk aplikasi real-time. Kontrol karena posisi dan orientasi end effector perlu diperbarui secara terus-menerus berdasarkan perubahan nilai sendi. Ketiga, fleksibel untuk berbagai jenis robot. Metode numerik memiliki fleksibilitas yang sangat tinggi karena bisa diterapkan ke berbagai konfigurasi robot tanpa harus merancang ulang model matematis secara mendasar. Untuk kekurangannya sendiri, pertama, waktu komputasi relatif lebih lama. Metode numerik memerlukan proses iteratif untuk mencapai hasil yang konvergen, sehingga membutuhkan waktu komputasi yang cenderung panjang. Kedua, akurasi bergantung pada proses iterasi. Hasil yang diperoleh merupakan nilai pendekatan, sehingga tingkat akurasinya sangat dipengaruhi oleh jumlah iterasi dan ketelitian algoritma yang digunakan. Terakhir, sulit diverifikasi secara manual. Hasil metode numerik sulit diverifikasi tanpa bantuan perangkat komputasi, sehingga kurang efektif untuk pembelajaran dasar atau analisis teoritis. Perkenalkan, nama saya Christian Dev Abdullah Bina dengan NIM 245334483 PA 22581. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kasus dan simulasi pada robot 3DOF. Nah, dari gambar ini diketahui bahwa L1-nya 0,4 meter, L2 0,35 meter, dan L3 0,3 meter. Dengan sudut θ 1 30 derajat, θ 2 20 derajat, dan θ 3 25 derajat. Karena pada gambar ini
adalah merupakan gambar dua dimensi sehingga planar, sehingga semua alfa 1 dan D1 adalah nol. Karena ini menggunakan transformasi model DH, sehingga didapatkan bahwa untuk mencari matriks transformasinya adalah seperti matriks ini. Nah, di sini saya dalam mencari transformasi matriksnya, saya menggunakan Python di Google Colab untuk menghitung transformasi DH-nya dan forward kinematiknya. Nah, untuk A1 sendiri merupakan perhitungan dari transformasi frame base atau frame 0 ke frame 1. Untuk A2 sendiri merupakan transformasi dari frame 1 ke frame 2, A3 transformasi dari frame 2 ke frame 3, dan untuk T T03-nya merupakan forward kinematicsnya atau transformasi dari frame 0 hingga frame N efektor. Nah, sehingga didapatkan hasil dari transformasinya A1 sedemikian, A2 sedemikian, A3 sedemikian, dan transformasi akhir atau forward kinematiknya sedemikian. Pada forward kinematicsnya, untuk kolom pertama, baris 1, 2, 3, ini merupakan arah sumbu X dari N efektor yang berputar terhadap koordinat base-nya. Pada kolom kedua, baris 1, 2, 3, merupakan arah sumbu Y N efektor yang berputar terhadap koordinat base-nya. Pada kolom ketiga, baris 1, 2, 3, merupakan sumbu Z N efektor yang berputar pada koordinat base-nya. Sedangkan untuk kolom keempat, baris 1, 2, 3, merupakan jarak dari N efektor terhadap koordinat base-nya, yang merupakan yang dimana kolom 4 baris 1 adalah sumbu X, kolom 4 baris 2 adalah sumbu Y, dan kolom 3 baris 3 merupakan sumbu Z. Dan untuk yang baris keempat ini, dia adalah untuk menjadikan matriks ini matriks homogen. Kenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Di sini saya akan memaparkan kesimpulan yang kita dapat. Untuk ringkasan dari semua yang kita jelaskan tadi, untuk yang pertama, metode numerik efektif, yaitu memudahkan perhitungan posisi dan orientasi tanpa analisis manual yang kompleks. Untuk yang kedua, parameter DH standar, yaitu memberikan kerangka kerja seragam untuk semua jenis robot manipulasi. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu implementasi praktis luas, yaitu sudah digunakan pada robot industri, medis, dan pendidikan. Kemudian untuk nomor 4, yaitu akurasi tinggi dengan kalibrasi. Kesalahan mekanik dan sensor dapat diminimalkan melalui proses kalibrasi sistematik. Kemudian manfaat praktis yang kita dapat, yaitu yang pertama yaitu kontrol robot, memastikan pergerakan lengan robot sesuai target posisi dengan ketepatan tinggi. Itu yang kedua yaitu simulasi, membantu menguji algoritma dan desain robot sebelum diproduksi secara fisik, menghemat biaya dan waktu. Untuk yang ketiga yaitu path planning, yaitu memungkinkan perencanaan lintasan yang efisien agar gerakan robot optimal dan tidak bertabrakan. Untuk yang keempat yaitu quality control, adalah mendukung pengawasan kinerja dan kalibrasi berkala agar robot tetap bekerja sesuai standar. Kemudian untuk bagian pengembangan masa depan, untuk pertama yaitu AI integration, adalah penggunaan pembelajaran mesin atau machine learning dibutuhkan agar robot dapat menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan lingkungan. Untuk yang kedua yaitu sensor fusion, adalah menggabungkan data dari kamera, IMU, dan sensor posisi untuk meningkatkan keakuratan dan stabilitas kontrol. Untuk yang ketiga yaitu cloud computing, adalah memungkinkan pemrosesan data besar dan koordinasi antar robot secara terdistribusi. Untuk yang keempat dan terakhir adalah digital twin, yaitu menciptakan model virtual real-time dari robot untuk memprediksi kegagalan dan melakukan pemeliharaan prediktif. Jadi ini adalah daftar pustaka yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata yang mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.